Ya, komposisi ideal barisan pertahanan timnas Indonesia untuk meredam keganasan Irak banyak pilihan jauh lebih tenang. Ya, kiper Indonesia Martin Paes masuk tim terbaik MLS. Ya, yang terakhir Ragnar Ratbangun OTW Indonesia langsung spill lokasi ini. Simak selengkapnya di sini bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, satu persatu pemain abroad mulai menuju Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Juni mendatang. Setelah Saini Patinama lebih dulu tiba di Indonesia dan liburan ke Bali, giliran striker Ragnar Ratbangun yang OTW tanah air. Pemain Fortuna Sittard ini memamerkan foto sedang berada di Bandara Schiphol, Amsterdam pada Senin malam tadi. Melasih dari unggahan Instastory, pemain berusia 26 tahun ini mengunggah foto di Bandara Amsterdam sambil memamerkan 2 minuman di foto. Indonesia akan menjamu Irak pada pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Semula, pertandingan Indonesia versus Irak dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Juni, kick-off pada pukul 19.30, tetapi atas permintaan Shin Tae-yong, jam kick-off berubah menjadi sore hari pada pukul 4. Jelang pertandingan ini, Shin Tae-yong memanggil pemain terbaiknya terutama para pemain abroad. Namun ada satu nama yang absen, yakni Elkan Baggett. Ya, dua laga berat menanti timnas Indonesia. Berat karena sangat menentukan langkah Indonesia ke putaran Piala Final Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia yang berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina berada di posisi kedua putaran kedua kualifikasi zona Asia dengan torehan 7 poin. Ya, tapi meski berat, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi terbuka lebar asal bisa mengalahkan Irak pada 6 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau kalah, maka kans tak serta terkubur karena masih ada Filipina yang akan dijadikan pelampiasan pada 11 Juni di tempat yang sama. Suntikan semangat dari ribuan pendukung setiap timnas Indonesia yang akan membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pastinya akan menjadi suntikan ekstra semangat bagi Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan guna menggebuk Irak dan Filipina. Nah, Shin Tae-yong terus melakukan persiapan. Pelatih asal Korea Selatan yang baru saja mengantarkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu yang lalu sudah juga mengingatkan 22 pemain yang dipanggil agar fight dengan segenap hati. Saya sudah memberikan pesan kepada semua pemain agar bisa memenangkan 2 pertandingan nanti, kata Shin Tae-yong. Ya, menilik pemain yang dipanggil semuanya kaya dengan pengalaman dan jam tempur. Hampir di semua lini diisi nama-nama beken. Di bawah Mister ada Hernando Ari dan Adi Satrio. Ada back Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Nathan Choaon, serta Pratama Arhan. Di tengah tidak kalah kinclong ada Tom Heyi, Ivar Jenner, juga Marcelino Ferdinand. Yang terakhir, di lini terdepan ditongkrongi oleh Rafael Struijk dan Ragnar Ratbangun. Ya, khusus di lini belakang, siapa kira-kira yang akan dijadikan starter oleh Shin Tae-yong? Hanya sang pelatih yang bisa menjawab. Yang pasti, jika Shin Tae-yong menerapkan skema 4-3-3, besar kemungkinan 4 back yang akan jadi andalan adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangku Alam, dan Nathan Choaon. Harus diingat, Irak punya sederet penyerang mematikan seperti Basar Reshad, Ali Jassim, Ibrahim Bayesh, dan Ali Al-Hamadi. Keempat pemain ini tampil sangar ketika Indonesia kalah dengan skor 1-5 saat bertandang ke Basrah International Stadium pada November 2023. Ya, untuk mengunci sekaligus mematikan pergerakan keempatnya, Shin Tae-yong butuh pilar-pilar kukuh dan Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangku Alam, dan Nathan Choaon adalah solusi yang tepat untuk mengamankan kotak penalti Hernando Ari. Baik Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangku Alam, ataupun Nathan Choaon merupakan back modern yang tidak hanya tangguh bertahan tapi juga punya naluri tinggi untuk melakukan gempuran apalagi saat melancarkan serangan balik kilat. Ya, pengalaman serta jam terbang keempatnya di kompetisi luar negeri juga membuat mereka sudah terbiasa bertarung melawan ragam karakter striker dari lawan. Ya, kalau sekiranya dari keempatnya ada yang cedera atau terkena kartu merah, Shin Tae-yong masih punya stok back yang tidak kalah jos, yakni Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Saini Patinama, Sandy Wallace, dan juga Yance Sayuri. Sementara itu, kiper Indonesia Martin Paes masuk dalam tim terbaik Major League Soccer atau MLS atau Liga Sepak Bola Amerika Serikat pekan ke-15.
Kabar ini diumumkan oleh MLS lewat Instagram resmi pada Selasa dini hari tadi. Dalam unggahan MLS tersebut tertulis nama Martin Paes dari klub FC Dallas masuk sebagai kiper cadangan dalam skuad terbaik pekan ke-15 Liga Amerika Serikat. Martin Paes sukses menjadi pahlawan yang menghindarkan timnya yaitu FC Dallas dari kekalahan melawan tuan rumah Houston Dynamo di Liga Amerika Serikat atau MLS. Ia bertanding di Stadion Shell Energy Houston pada Minggu pagi kemarin. Paes sukses mencatatkan sejumlah super save atau penyelamatan gemilang. Super save Paes yang viral adalah ketika dia berhasil merebut bola ketika dalam situasi 1 lawan 1 dengan pemain depan Houston. Paes mampu mencuri bola dari kaki pemain lawan. Sesaat kemudian dia berhasil memblok upaya lanjutan dari pemain Houston tersebut. Dalam laga ini, FC Dallas bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Houston Dynamo. Masuknya Martin Paes dalam skuad terbaik MLS pada pekan 15 juga mendapatkan apresiasi dari FC Dallas. Magic Martin terjadi lagi. Martin Paes dimasukkan ke dalam bangku cadangan tim MLS di matchday ke-15 setelah dia mencatatkan rekor tertinggi dalam karirnya dengan 7 penyelamatan. Tulis FC Dallas di Instagramnya pada Selasa dini hari tadi. Ya, Federasi Sepak Bola Irak atau IFA mengaku senang dengan rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta, padahal baru saja dipakai menggelar konser. Pernyataan IFA yang senang dengan rumput SUGBK itu diungkapkan lewat pernyataan salah satu perwakilan federasi kepada media Arab, Win-Win. Ya, hal ini berkaitan dengan persiapan skuad timnas Irak selama berada di Jakarta. IFA lebih dulu akan mengirimkan delegasi guna menyiapkan kebutuhan, termasuk persediaan makanan dengan membawa koki sendiri, kemudian tempat menginap di mana hotel yang disewa berada tidak jauh dari tempat latihan dan stadion. Ya, perwakilan federasi menyebut bahwa kualitas makanan di Asia Timur tidak sesuai dengan selera pemain Irak. Meski begitu, perwakilan tersebut mengaku senang dengan kondisi rumput milik timnas Indonesia, meski diketahui baru saja dipakai untuk menggelar konser. Delegasi Irak sudah menentukan hotel dan tempat tinggal tim Singa Mesopotamia, hotel yang sangat dengan tempat latihan dan stadion untuk pertandingan. Federasi Irak juga sudah mengirimkan juru masak khusus bersama tim Irak untuk menangani tugas menyediakan makanan bagi para pemain dan staf administrasi dan pelatihan. Terutama karena memang kualitas makanan di Asia Timur tidak sesuai dengan para pemain, ujarnya. Lantas kenapa perwakilan pihak Federasi Irak ini mengaku senang dengan kondisi rumput SUGBK, padahal baru saja dipakai untuk menggelar konser? Hal ini tidak lepas dari pengalaman Irak yang bermain di Filipina dengan stadion yang menggunakan rumput sintetis. Mereka mengaku menderita karena itu.